Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, masih dalam pembelajaran sistem daring karena masih dalam masa-masa corona ini. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyelesaikan masalah corona ini sehingga kita nanti bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti sedia kala. Anak-anakku sekalian, marilah sama-sama kita mempelajari bab ke-6 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nanti kita akan mempelajari tentang pengertian hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, tentang pentingnya hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, dalil perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, penerapan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan hikmah berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat secara bahasa berarti menghargai, takzim, sopan, dan menaruh penghargaan dan perbuatan yang menandakan rasa khidmat. Hormat secara istilah artinya perasaan menghargai orang lain yang memiliki kelebihan baik dari segi usia, ilmu, kedudukan, pengalaman maupun keimanan. Patuh secara bahasa artinya suka menurut perintah, taat, dan disiplin. Patuh secara istilah artinya perilaku menurut atau taat terhadap perintah orang lain. Menghormati dan mematuhi orang tua merupakan salah satu cara berbakti kepadanya. Berbakti kepada orang tua dalam bahasa Arab dikenal dengan birrul walidain. Birrul walidain merupakan hak orang tua. Seorang anak harus patuh kepada orang tua selama perintah tersebut sejalan dengan ajaran agama. Pengertian hormat dan patuh kepada guru. Guru merupakan bapak rohani bagi seorang murid. Gurulah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan membimbing para muridnya. Maka menghormati guru berarti menghargai atau mempunyai penghargaan terhadap anak-anak kita. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Guru adalah pewaris para nabi karena lewat seorang guru wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan seseorang guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesuai kedudukan para nabi. Hormat dan patuh kepada guru berarti menghargai dan mentaati serta mendengarkan segala yang disampaikan oleh guru dan melaksanakannya dengan baik-baik. Ini ada beberapa dalil tentang hormat kepada orang tua. Quran Al-Isra ayat 23 dan 24, kemudian surat Al-Fatir ayat 28, itu orang tua, hadis riwayat Baihaqi, ini hadis riwayat Ahmad. Ayat dan hadisnya itu tadi ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala tentang hormat dan patuh kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsanan imanan yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kalahuma fala taqul lahumā afi wala tanharhuma wa qalu lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahuma janaha arhamhuma kama rabbayani saghira azli minar rahman wal qul rabbi. Ya, itu tadi yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Pertama adalah larangan berkata kasar meskipun sekedar mengucapkan kata Yang kedua, larangan mengarahkan tangan atau menunjuk-nunjuk dengan tidak sopan kepada orang tua. Yang ketiga, perintah berkata untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia berkata lemah lembut, menyejukkan hati, sopan, beretika, hormat dan ta'zim. Yang kelima, berbakti kepada orang tua hingga berusia lanjut. Seandainya orang tua kita berusia lanjut, bahkan setelah meninggal. Kemudian perintah mendoakan kebaikan untuk orang tua. Ini ada suatu hadis untuk perintah kepada orang tua, hadis riwayat Baihaqi. Ridullahi fi ridho wali walidin wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Artinya adalah ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala tentang hormat dan patuh kepada guru. Ini Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalif alwanuhu kadzalik innama yakhsyallahi min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Terjemahan artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Laisa minna, ini ada hadis lagi, hadis tentang hormat dan patuh kepada guru. Laisa minna man lam yujilla kabirat wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Pentingnya patuh dan hormat kepada orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Sebagai seorang muslim, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada mereka, sebagaimana perbuatan berbakti tersebut merupakan perilaku terpuji. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tua untuk merestui setiap keinginan, seperti dalam menuntut ilmu, mendapatkan pekerjaan, dan lain-lainnya. Karena ridho orang tua hakikatnya terletak pada ridho Allah. Karena ridho orang tua hakikatnya terletak pada ridho Allah. Orang yang keuntungan menghormati guru. Satu, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, akan selalu didoakan oleh guru. Pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, para ulama sangat menghormati guru-guru mereka dengan penghormatan sebagai berikut. Satu, mereka rendah hati terhadap gurunya.
meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Yang kedua, mereka menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Yang ketiga, mereka memandang guru dengan penuh hormat dan memuliakannya serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Cara berbakti kepada orang tua. 1. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintahnya yang baik dari keduanya. Yang kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, berela berkorban untuk orang tuanya. Perilaku hormat kepada guru, yaitu pertama, menghormati dan memuliakannya serta mengikuti nasihatnya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membagikannya kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Yang keempat, memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Hikmah berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua. 1. Berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, mendapatkan ridho orang tua dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperoleh lapangan rezeki dan keberkahan umur. Hikmah perilaku hormat dan patuh kepada guru. 1. Ilmu yang diperoleh menjadi berkah dalam kehidupan. 2. Mudah memahami pelajaran. Yang ketiga, mendapatkan ridho guru. Yang keempat, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada tugas ke-10 ada boleh dikirim minggu depan. Ini ada 5 ya. Ini tugas tuh. Kemudian tugas ke-11 minggu depannya lagi boleh dikirim ke tugas kita ya, supaya nanti bisa dilihat mana siswa yang taat kepada guru, patuh kepada guru itu. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Allah kasih paham kita, kasih kekuatan kita untuk mengamalkannya. Dan nanti semoga kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang berbeda sehingga COVID ini sudah pergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.